Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, kita sekarang berkumpul di sini untuk menemukan solusi damai atas konflik antara Israel dengan Mesir yang telah menyebabkan ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah. Untuk upaya perdamaian ini tentunya harus diadakan solusi yang adil bagi kedua negara yang berkonflik. Maka dari itu kepada Israel, Amerika Serikat mengusulkan untuk melakukan pengunduran ekspansinya, dan kepada Mesir, Amerika Serikat mengusulkan untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Israel. Amerika juga menekankan bahwa perlu ada solusi yang adil untuk masalah pengungsi Palestina yang kehilangan tempatnya akibat konflik yang terjadi selama beberapa tahun tersebut. Perlu diingat juga bahwa segala kerusuhan yang terjadi di Timur Tengah itu karena kekejian Israel kepada warga Palestina. Maka dari itu, kami menolak segala bentuk kerjasama apabila Israel belum bisa menjamin hak-hak dari para warga Palestina. Sudah bertahun-tahun wilayah kami terkikis oleh tindakan keji dari Israel. Sinai, West Bank, Gaza, semuanya adalah contoh nyata. Oleh karena itu Israel harus dihukum seberat-beratnya, karena baru itu perdamaian baru ada. Sumber dari segala kekacauan dan ketidakstabilan di Timur Tengah justru karena negara-negara Arab sendiri. Apa yang telah Israel lakukan selama bertahun-tahun ke belakang itu sebagai bentuk upaya pembelaan diri atas kedaulatan dan tanah air kami. Justru tindakan ekspansi Anda lah yang menyebabkan kerusuhan di daerah timur. Lebih baik Anda berkaca dahulu sebelum menuduh. Ada apa, Pak? Saya dengar Amerika dan Israel sedang mendiskusikan permasalahan kita ya. Memang benar, Pak. Saya dengar bahwa mereka sedang membicarakan permasalahan kita dengan negara Israel. Saya juga dengar bahwa pihak Amerika Serikat menuntut Israel untuk patuh pada Konvensi Geneva. Lalu gimana hasilnya? Belum ada hasil yang pasti. Namun, Israel tetap kukuh pada pendiriannya. Sudah bertahun-tahun ya konflik ini nggak kunjung selesai. Kalau ini terus berlanjut gimana nasib negara ini ya? Ibu Sekretaris, hubungi mereka. Saya akan pergi ke sana. Kemana, Pak? Yerusalem? Anda serius, Pak? Memang saya bercanda. Baik, Pak. Akan segera saya hubungi mereka. Katakan pada mereka, saya mau bicara empat mata dengan mereka. Baik, Pak. Tuan Begin, saya paham bahwa negara Anda dan negara saya ingin agar konflik ini terus berakhir. Dan saya yakin bahwa Anda menyadari betul betapa pentingnya Konvensi Geneva. Oleh karena itu, kedatangan saya di sini adalah bentuk kemurahan hati dan kebesaran hati saya untuk memulai perdamaian. Dan di sini, kehadiran saya juga bentuk kesediaan negara-negara Arab untuk memulai rekonsiliasi dengan negara Anda. Oleh karena itu, saya menawarkan berbagai upaya perdamaian dengan syarat Anda menyerahkan Sinai, Gaza, dan West Bank. Dan sebagai gantian saya akan mengakui secara penuh kedaulatan negara Anda. Saya tidak setuju. Justru, negara-negara Arab lah yang memperlambat proses perdamaian ini. Segala ketentuan untuk menghentikan konflik panjang ini telah kami katakan. Akan tetapi, lagi dan lagi selalu kalian tolak. Anda ini keterlaluan ya. Justru Anda yang memulai semua ini. West Bank, Sinai, Gaza. Bukankah itu semua adalah tindak pelecehan terhadap hukum internasional dan juga kedaulatan kami? Sinai, West Bank, dan Gaza merupakan bagian dari Greater Israel. Sehingga hal tersebut sah untuk kami lakukan untuk mewujudkan kedaulatan kami. Saya datang ke sini untuk memulai perdamaian, Tuan Begin. Namun Anda malah menunjukkan yang sebaliknya. Anda malah bertindak egois. Rencana Greater Israel yang Anda katakan itu semuanya omong kosong yang Anda gunakan untuk menjustifikasi setiap tindakan ilegal Anda di wilayah kami. Namun perdamaian nampaknya tidak mungkin terjadi. Karena negara Anda lah yang menjadikannya tidak mungkin. Kepada para hadirin sekalian, di sini saya mengundang kedua belah pihak bukan hanya atas kepentingan sesaat, tapi juga atas pertimbangan yang matang dan pandangan yang jauh ke depan. Apabila kita tetap bersikukuh pada posisi yang sama, yang gagal bukan hanya perundingan ini, tetapi juga suatu kesempatan yang mungkin tidak akan terulang di kemudian harinya. Baik, Wakil Presiden Carter, di sini saya berharap agar setiap dari kita memiliki komitmen yang sama untuk perdamaian.
Maka dari itu, marilah kita memulai perundingan ini, dan saya ingin mempersilahkan Tuan Presiden Sadat untuk menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan. Baik, terima kasih, Tuan Pence. Saya di sini membawa harapan besar bagi rakyat saya tentang perdamaian. Namun itu tidak bisa dibangun dari tanah rampasan. Ratusan ribu rakyat kami, Palestina, Suriah, sudah berada dalam cengkraman Israel. Oleh karena itu, kami menuntut Israel untuk segera menarik mundur seluruh pasukannya dari tanah kami, terlebih Sinai. Tuan Sadat, saya menghormati upaya Anda untuk mewujudkan perdamaian ini. Mengenai rakyat Palestina, kami memberikan otonomi terbatas selama periode 5 tahun. Kembalinya batas wilayah pada tahun 1967 akan menempatkan kami dalam posisi yang sangat rapuh, dan potensi ancaman militer pun juga akan meningkat. Mungkin kami bisa berbicara terkait Sinai dengan pengaturan khusus, tetapi untuk seluruh wilayah, saya takut tidak bisa. Tuan Begin, saya di sini bukan untuk menekan siapapun. Saya di sini datang untuk membuka upaya perdamaian. Saya terbuka atas berbagai mekanisme yang bisa kita capai, entah itu untuk Sinai atau untuk wilayah kami. Saya juga terbuka atas mekanisme yang mungkin dapat menguntungkan bagi negara Anda. Baik, dimohon untuk tetap kondusif, dan saya ingatkan kembali agar setiap pihak tidak hanya berpihak pada negara sendiri saja, tetapi juga kepentingan kolektif untuk mencapai perdamaian. Dan oleh dengan itu, saya kembalikan ini kepada Tuan Carter. Baik, dari sini saya simpulkan bahwa Tuan Sadat, Anda menginginkan keadilan untuk semua pihak, dan Tuan Begin, Anda mengutamakan keamanan negara Anda. Maka, bagaimana jika kita membahas pengembalian Sinai secara bertahap dengan jaminan di tingkat internasional, dan otonom Palestina yang memiliki tenggat waktu dan mekanisme peninjauan? Dengan begitu, maka keadilan maupun keamanan akan bisa kita jaga setidaknya sebagai langkah awal. Mohon maaf, Tuan Carter. Tapi izinkan saya berterus terang. Saya tidak puas dengan hasil perundingan ini. Belum ada keputusan yang pasti demi keamanan wilayah saya dan pada rakyat Palestina. Saya menempuh resiko politik yang begitu besar di sini. Kemarin saya baru saja berpidato dengan parlemen Israel, dan belum pernah ada pemimpin Arab satupun yang bahkan melakukan hal seperti itu. Saya membawa harapan yang begitu besar. Bagaimana bisa ketika saya pulang kembali kepada rakyat saya, namun saya tidak bisa menjamin keamanan rakyat saya sendiri. Kalau begini terus, maka saya tidak mau harus menarik diri dari perundingan ini. Dan maka dari itu, perdamaian tidak akan pernah ada. Tuan Sadat, saya memahami kekecewaan yang Anda rasakan, tapi saya juga memohon agar Anda mempertimbangkan kembali keputusan Anda untuk menarik diri. Karena seperti yang telah saya katakan sebelumnya, ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan terulang kembali. Tapi saya juga mengakui bahwa perdebatan dan perundingan ini sepertinya tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar kita mengulang kembali perundingan ini di Camp David, di mana tempat tersebut jauh dari tekanan politik. Dengan begitu, harapannya kita dapat memulai kembali perundingan ini tanpa adanya bias, dan dengan kita dapat mengingat kembali tujuan perundingan kita di awal. Saya tidak memungkiri bahwa perundingan ini menimbulkan ketegangan yang berat di antara kami. Saya pun harus bertanggung jawab kepada rakyat kami yang mengalami berbagai ancaman dan penderitaan. Namun, saya menghormati upaya Anda untuk melanjutkan perundingan ini. Saya akan hadir di Camp David. Saya tidak akan menutup pintu negosiasi. Namun perlu saya ingatkan lagi, bahwa saya di sini bukan main-main. Ada banyak harapan dan masa depan rakyat saya yang saya pertaruhkan di sini. Oleh karena itu, saya berharap agar pertemuan ini bukan sekedar menjadi simbolisasi, tetapi menjadi titik awal di mana perdamaian bisa terjadi. Baiklah, sepertinya ini saat yang tepat untuk kita mendiskusikan isu ini tanpa adanya tekanan politik. Perlu saya ingatkan lagi bahwa hasil dari diskusi ini akan sangat menentukan nasib dari wilayah Sinai, West Bank, dan Gaza. Anda terlihat tegang, Tuan Sadat. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Betul, Tuan Carter. Pada resolusi PBB, Dewan Keamanan PBB 242 pada tahun 1967, Israel wajib mundur dari wilayah aneksasinya. Oleh karena itu, saya menolak untuk mendiskusikan masalah yang sudah seharusnya selesai. Waktu terus berjalan, dan kondisi juga akan berubah. Kami tidak bisa mengembalikan wilayah West Bank sampai waktu yang diperkirakan. Saya keberatan. Mengenai isu-isu Palestina, apakah kemerdekaan penuh itu tidak terlalu berlebihan? Dengan kondisi seperti ini, saya rasa kami hanya bisa memberikan otonomi terbatas kepada wilayah Palestina. Saya keberatan. Ini cuma cara Israel untuk terus menganeksasi wilayah kami dan wilayah Palestina. Dan apa upaya yang Anda lakukan? Dari beberapa tahun terakhir, perseteruan kerap kali dilakukan oleh negara-negara Arab. Keterlaluan. Kalau terus begini, saya keluar dari negosiasi ini. Tenang, tenang. Tuan-tuan diharapkan tenang. Mari kita adakan negosiasi ini dengan situasi yang kondusif dan dengan kepala dingin. Ingat, bahwa kita mengadakan negosiasi ini untuk perdamaian dunia.
Ini sungguh hari yang indah, bukan? Ya, kelihatannya seperti itu. Jarang-jarang kita mendapatkan hari yang seindah ini, apalagi mengingat kondisi di Timur Tengah. Apa maksud Anda, Tuan? Berdasarkan hasil negosiasi kita kemarin, Amerika Serikat telah membuat draft untuk perjanjian perdamaian ini yang kami namakan Framework for Peace. Dan tentu saja ada dua topik yang akan dimasukkan dalam draft ini. Yang pertama mengenai prinsip-prinsip perdamaian antara Mesir dengan Israel. Yang kedua mengenai pemerintahan otonom di Palestina dan juga pelepasan West Bank. Amerika mendiskusikan ini tanpa kami. Tanpa menghilangkan rasa hormat, Tuan-tuan, saya melihat Anda berdua sepertinya tidak menyukai satu sama lain. Dan selama 2 minggu terakhir ini saya juga tidak melihat ada banyak perkembangan. Kita beruntung bisa mendapatkan hari yang indah ini, tapi tidak semua orang bisa mengatakan hal yang tersebut, apalagi orang-orang di West Bank, Palestina, dan Gaza. Jadi, bagaimana menurut Anda? Mengapa tidak kita bagikan hari yang indah ini kepada mereka? Saya hanya meminta kalian mempelajari proposal ini dan juga sungguh-sungguh mempertimbangkan keinginan kita semua, yaitu perdamaian. Ya, ini hari yang baik. Ya, baiklah kalau begitu. Saya akan pelajari itu. Luar biasa. Kalau begitu, bagaimana jika kita segera mendiskusikan tanggal untuk menandatangani proposal? Boleh? Pada hari ini, 17 September 1978, kita sedang menyaksikan perkembangan yang luar biasa yang akan tercatat dalam sejarah. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter berhasil membangun Mesir dan juga Israel mewujudkan perdamaian melalui kerangka perjanjian yang telah ditandatangani. Meskipun kerangka perjanjian ini tidak secara langsung menghentikan keseluruhan konflik antar kedua negara, penandatangan ini tetap saja mencerminkan kemajuan nyata dalam diplomasi perdamaian. Khususnya dari serangkaian tahapan negosiasi yang sempat berlangsung dan tegang melalui kesepakatan ini, ketiga pihak berharap perjanjian ini dapat menjadi batu loncatan menuju perdamaian di Timur Tengah.